Karena apa? Di surga tuh nggak ada orang merangut-rangut. Nah, orang mudah marah, mudah tersinggung, ya. Itu ialah tanda-tanda sifat ijajilnya mulai muncul, ya. Kenapa kita merasa diri ini kok direndahkan orang, diri ini kok tidak dihargai? Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Santai ya, karena ciri-ciri penduduk surga kan selalu santai dan tersenyum. Calon penghuni surga itu pasti banyak tersenyumnya, Bang. Karena apa? Di surga itu ndak ada orang merangut-rangut. Nah, orang mudah marah, mudah tersinggung, ya. Itu ialah tanda-tanda sifat ijajilnya mulai muncul, ya. Kenapa kita merasa diri ini kok direndahkan orang, diri ini kok tidak dihargai? Karena kita merasa ada. Disitulah awal mula kesengsaraan diri kita sendiri, gitu loh. Jangan ada rasa mempunyai diri. Sudah dikatakan, dikikis rasa sombong, syirik kahfinya ini, ya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah nanti kita akan bisa menerapkan adab kepada Tuhan kita, ya. Maka sudah dikatakan tadi, seluruh alam dan diri kita pribadi semua diliputi oleh nurnya. Artinya kita selalu dalam pengawasan Tuhan. Betul kah? Nah, ketika manusia masih tidak merasa diawasi, disitulah sumber kelalaian. Ketika manusia merasa tidak diawasi, disitulah sumber kemaksiatan. Siapa yang berani menjalankan maksiat, siapa yang berani menjalankan kelalaian, siapa yang berani tidak beradab dengan Tuhan, maka resiko ialah badan akan terkena sial, badan akan sengsara, hidup tidak akan mendapatkan petunjuk kehidupan. Repot ini. Akan ditutup pintu hidayahnya. Artinya apa kalau hidayah ditutup? Sudah dipastikan su'ul bahaya ini. Murid, ya mohon maaf ya. Ayo kita pelan-pelan. Murid di sini diterangkan loh, diterangkan siapa dirinya. Makanya belajar mengenal diri. Setelah mengenal, jangan merasa hebat dulu. Karena kita
diperkenalkan melalui perguruan. Siapa hakikat diri? Tuhan belum memperkenalkan diri kepada kita. Itu loh. Artinya perjalanan masih begitu sangat panjang sekali. Makanya dibekali dengan puasa ilmu. Gitu, untuk menempa diri nih. Diajari untuk beradab sama Allah, ya. Diajari untuk tidak sombong. Ya. Diajari untuk mati syahid. Ya, mati syahid bagaimana? Kalau zaman seperti ini tidak harus melalui perang, ya kah? Perang yang di luar, ya. Perang di mana sekarang? Di Ukraina sama Rusia. Ya, kita lihat bom aja kalang kabut. Mau ikut perang, gayaan aja. Diajari mati syahid seperti apa? Setiap hari melihat nurnya. Setiap hari mengesahkan diri dengan Tuhan melalui Rasulullah hakiki, Muhammad hakiki. Ya, yang ada di dalam setiap diri manusia. Ya, itulah jalan mati syahid. Kita sudah menyaksikan Tuhan melalui nurnya. Itu loh syahid. Makanya belajar di sini, murid yang di perguruan ketika berpulang ke rahmatullah, insya Allah dia sudah syahid. Ya, kurang apa? Ngapain susah-susah? Setiap hari itu lihat, saksikan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Tuhan sudah zahir nurnya supaya dikenal nyata menjadi Muhammad hakiki sebagai utusannya yang ada di dalam setiap diri manusia. Loh, ya sudah toh, sudah menyaksikan. Nggih. Makanya kalau sudah jadi murid, yang terlihat itu dalami. Jangan fisiknya seseorang, jangan alam semesta. Yang meliputi yang dilihat, nurnya yang dilihat. Ya, supaya apa? Supaya tetap terjaga kejernihan hati kita. Supaya kita bisa menjalankan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murid selalu diajarkan untuk selalu menghormati, selalu menghargai, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Betul kan seperti itu? Murid di perguruan jangan sampai tidak bermanfaat untuk umat. Jangan sampai tidak bermanfaat untuk umat. Itu loh yang penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak bermanfaat, artinya kita terikat dengan supiyah. Supiyah itu apa? Malas, futur. Nah, orang tuh kalau malas menolong, malas berbuat baik, malas menasehati. Tahu nih saudaranya mau masuk jurang, dibiarkan saja. Emang gue pikirin, lo gue. Itu kan masalah lo, bukan masalah gue. Ya, manusia yang seperti ini artinya dia tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Artinya dia belum bisa melihat hakikat Adam yang tadi Ijajil tidak mau sujud kepada tanah. Aku kan dari api ya Allah, ngapain sujud dalam tanah di hadapan tanah? Dia kan Adam dari tanah. Sombong. Ketika dia sombong, disitulah awal daripada murka Tuhan. Ya, dia tidak bisa melihat hakikat di dalam diri Adam. Ada nurnya juga. Kalau iblis tahu, Ijajil tahu di dalam dirinya pun ada nurnya, maka dia akan
mudah menghormati Nabi Adam. Ya. Maka dikatakan orang itu kalau susah di dalam menghargai, menghormati, menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan, itu artinya dia mempunyai sifat-sifat ijajil. Gak mungkin selamat, gitu loh. Orang mau hidup sendiri di hutan saja perlu pertolongan. Pertolongan siapa? Dari Tuhan. Karena tidak ada napas, tidak hidup juga walaupun di hutan. Ya Allah, ya Rabbi. Ayo dikikis rasa sombong itu. Perguruan itu mencetak murid-muridnya supaya mempunyai adab budi pekerti yang luhur, mempunyai sifat kesatria, mendidik murid-muridnya untuk berhasil jaya di dunia, jaya di akhirat. Ya, dan murid-murid dididik untuk bisa berpulang dengan husnul khotimah. Ya. Bekalnya apa? Mengenal diri. Barang siapa tidak kenal maka su'ul. Kenapa? Karena su'ul adab sama dirinya sendiri. Ya. Dirinya ini perwujudan dari sifat Tuhan. Artinya dirinya tidak boleh berbuat maksiat. Dirinya tidak boleh berbuat kufur. Karena bukan hak milik kita. Kenapa? Kita sudah dikenalkan, kita sudah dijelaskan, masih berani melanggar. Melanggar ini milik Tuhan ini tadi, kenapa? Karena saking ya. Karena terlalunya kita cinta terhadap diri sendiri. Sampai merasa diri ini milik kita, maka nanti tangan akan bersaksi, kaki bersaksi, ya, kemaluan bersaksi, ya, 2 mata, 2 telinga, mulut, betulkah mereka bersaksi? Karena mereka milik Tuhan, bukan milik kita. Kenapa kita melakukan, berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan? Kenapa? Ya itu loh. Itu yang perlu kita harus tafakur. Di perguruan ini dibangunkan loh kesadaran kita. Ada mustahil ada. Kalau tidak ada jangan berbuat yang tidak disukai Tuhan. Karena ini titipan. Ini tubuh kita, zahir batin, perwujudan daripada Nur Muhammad akan dipertanggungjawabkan kalau kita memakainya tidak benar gitu loh. Kalau kita memakainya tidak amanah, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hidup jangan semaunya, hidup jangan merasa santai, hidup kok seperti tidak punya dosa itu loh. Wah, enak betul ini loh. Saya harap ketika kita datang ke majelis, kita niat belajar dari rumah, nanti setelah pulang, ayo berubah itu loh. Ubah yang tidak baik. Ikutilah tuntunannya Allah melalui Al-Quran dan Sunnah yang sudah dituangkan, dijabarkan, dijelaskan melalui pelajaran. Gitu loh. Biasanya murid ini tidak menjalani pelajaran 100% gitu loh. Kenapa? Karena belum bangkit kesadarannya. Ayo mari gitu loh, pelan-pelan ya. Makanya kalau mau datang belajar, baca istighfar banyak-banyak, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Ya Allah, saya mau menjemput cahayamu, ya Allah. Semoga Engkau berikan hidayah ke dalam hatiku, ya Allah. Seperti itu loh. Kita ini perlu selamat loh ya. Jangan hanya sedih ketika memikirkan masalah dunia yang sudah dijamin Tuhan. Sudah saya katakan tadi,
sumber kesialan diri, sumber susahnya diri, sumber hancurnya kehidupan kita karena kita tidak amanah dengan titipan Tuhan yang berwujud jasmani rohani. Betul kan? Kalau sudah dikenalkan, bersihkan itu loh. Di perguruan kan diajarkan puasa ilmu. Puasa ilmu itu kalau mau diringkas intinya kita tidak boleh berbuat maksiat, kita tidak boleh kufur nikmat, kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu mengingat Allah. Itu loh pada ringkasannya puasa itu. Jangan menuruti nafsu 4 karena kita ndak ada gitu loh. Kok mau menuruti berarti kita merasa ada. Kalau merasa ada, mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.